Halo, perkenalkan nama saya Susi Wulandari. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya RPL Sarjana Terapan Kebidanan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi pada masa pubertas remaja. Ikuti terus ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas tentang pubertas. Apa itu pubertas? Pubertas adalah masa ketika tubuh anak berkembang menjadi tubuh orang dewasa akibat perubahan hormon yang ditandai dengan kematangan organ reproduksi serta perubahan fisik, emosional, dan psikologis. Nah, masa pubertas pada perempuan dan laki-laki pastinya berbeda ya teman-teman. Nah, pada laki-laki masa pubertas biasanya di usia 9 sampai 14 tahun. Sedangkan pada perempuan biasanya terjadi pada usia 8 sampai 13 tahun. Mari kita bahas dulu tentang anatomi reproduksi pada laki-laki. Sebelum kita bahas tentang organ reproduksi pada laki-laki, alangkah baiknya kita mengetahui fungsi reproduksi pada laki-laki. Nah, ini adalah gambar reproduksi pada laki-laki. Nah, yang pertama menghasilkan sel kelamin laki-laki yaitu sperma. Nah, yang kedua menghasilkan hormon seksual terutama testosteron. Nah, yang ketiga yang terakhir mengeluarkan sel sperma saat ejakulasi. Baik, di sini kita akan membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki, yaitu dibagi menjadi dua, yang satu eksternal, yang dua internal. Pada bagian pertama yaitu eksternal, terdapat dua bagian, yaitu yang pertama penis, yang kedua skrotum. Nah, penis sendiri adalah organ untuk kopulasi atau hubungan seksual dan tempat keluarnya urin serta sperma. Yang kedua yaitu skrotum, yaitu kantung kulit yang melindungi dan menampung testis serta menjaga suhu ideal untuk memproduksi sperma. Di bagian yang kedua yaitu internal terbagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama yaitu testis. Testis sendiri menghasilkan sperma dan hormon testosteron terdapat di bagian skrotum. Nah, yang kedua adalah saluran epididymis, saluran panjang berkelok yang berfungsi untuk penyimpanan dan pematangan sperma untuk sementara. Dan yang ketiga ada saluran vas deferens, saluran yang mengalirkan sperma. Yang keempat ada vesicula seminalis, menghasilkan cairan kental yang mengandung fruktosa untuk memberi energi pada sperma. Dan yang kelima ada kelenjar prostat, yaitu cairan putih keabu-abuan untuk melindungi dan menyeimbangkan pH sperma. Nah, yang keenam ada kelenjar Cooper berfungsi untuk menghasilkan cairan pelumas dan membantu menetralkan urin dalam uretra. Nah, yang ketujuh yang terakhir ada saluran uretra, yaitu saluran akhir tempat keluarnya urin dan sperma yang memiliki fungsi ganda. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi reproduksi pada perempuan. Yuk, simak ya. Nah, sebelum kita membahas tentang organ reproduksi pada perempuan, kita akan membahas tentang fungsi reproduksi perempuan itu sendiri. Nah, yang pertama untuk menghasilkan ovum. Yang kedua untuk tempat terjadinya pembuahan dan perkembangan janin. Nah, yang ketiga menghasilkan hormon seksual seperti hormon estrogen dan progesteron. Dan yang keempat, yang terakhir mengalami siklus menstruasi secara berkala.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi pada perempuan. Nah, organ reproduksi pada perempuan juga terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang organ reproduksi eksternal pada perempuan. Yang pertama ada mons pubis, terdapat di atas tulang kemaluan, dilapisi oleh jaringan lemak dan rambut yang berfungsi melindungi organ-organ di bawahnya. Dan yang kedua ada labia mayora dan labia minora. Labia mayora adalah lipatan luar berambut yang berfungsi melindungi bagian dalam. Sedangkan labia minora adalah lipatan dalam yang sensitif mengelilingi lubang vagina serta uretra. Yang ketiga ada klitoris, yaitu organ yang memiliki banyak saraf sekitar 8.000 yang berfungsi hanya untuk rangsangan seksual dan kesenangan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada lubang vagina dan lubang uretra. Lubang vagina yang berfungsi untuk keluarnya darah menstruasi dan bayi, sedangkan lubang uretra untuk saluran kencing dan atau pipis. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu internal, tentang organ reproduksi pada perempuan. Yang pertama ada ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan menghasilkan hormon estrogen serta progesteron. Yang kedua ada tuba falopi, yaitu menghubungkan antara ovarium ke rahim, di mana tempat terjadinya pembuahan antara sel telur dan sel sperma. Yang ketiga ada vagina, saluran elastis untuk hubungan seksual, jalan lahir bayi, dan keluarnya darah menstruasi. Dan yang keempat ada serviks, yaitu menghubungkan antara rahim dengan vagina yang berfungsi untuk menghasilkan lendir untuk mempermudah atau menghambat jalannya sperma. Dan yang kelima ada rahim, yaitu organ berotot berbentuk seperti buah pir terbalik. Fungsinya untuk tempat embrio dan janin selama kehamilan. Dan yang keenam ada infundibulum, yaitu bagian ujung dari tuba falopi yang berfungsi untuk menangkap sel ovum yang dilepaskan ovarium saat ovulasi. Dan yang ketujuh ada endometrium, yaitu lapisan terdalam dari dinding rahim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya embrio. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fisiologi masa pubertas. Apa saja sih perubahan-perubahan yang terjadi dalam maupun di luar tubuh perempuan dan laki-laki pada saat pubertas? Perlu diketahui juga bahwa perubahan pada masa pubertas juga dibagi menjadi dua, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Yang pertama kita akan membahas perubahan primer. Perubahan primer pada laki-laki yaitu produksi sperma akan dimulai dan terjadi mimpi basah atau ejakulasi spontan saat tidur. Sedangkan pada perempuan akan terjadi menstruasi pertama atau menarche dan ovulasi dimulai. Selanjutnya yang kedua akan membahas perubahan sekunder. Perubahan sekunder pada laki-laki terjadi perubahan fisik seperti dada dan bahu melebar. Yang kedua, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, ketiak maupun wajah seperti kumis dan jenggot. Yang ketiga, terjadi perubahan suara menjadi lebih berat dan serak. Yang keempat, pertumbuhan otot meningkat. Yang kelima, timbul jerawat. Dan yang keenam, produksi sperma dan ereksi spontan. Dan yang terakhir, perubahan sekunder pada perempuan, yaitu di mana perubahan fisik yang dialami oleh perempuan. Yang pertama, payudara akan semakin membesar. Yang kedua, pertumbuhannya rambut di area ketiak dan kemaluannya. Dan yang ketiga, panggul akan semakin melebar.
Yang keempat adalah pertumbuhan tinggi badan yang sangat cepat. Dan yang kelima, timbulnya jerawat. Dan yang keenam, mengalami keputihan. Oke teman-teman semuanya, itu tadi adalah penjelasan singkat dari saya tentang anatomi dan fisiologi pubertas pada remaja. Apabila dari teman-teman ingin menambahkan, silakan tulis di komentar ya. Dan jika ada yang salah dari saya mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa komen dan like-nya ya.